Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Untuk pelajaran matematika kali ini, untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Anak-anak sekalian sudah belajar di kelas 4 tentang pecahan. Namun akan sedikit Ustadz ulangi beberapa hal terkait dengan pecahan. Mari kita ingat-ingat kembali. Di dalam sebuah pecahan ada yang namanya pembilang dan juga ada yang namanya penyebut. Angka yang berada di atas itu namanya pembilang, kemudian angka yang berada di bawah namanya adalah penyebut. Kami ulangi kembali, angka yang berada di atas itu namanya pembilang, kemudian angka yang berada di bawah namanya penyebut. Kemudian kita juga akan mengingat-ingat kembali ada 4 macam pecahan. Yang pertama ada yang namanya pecahan biasa. Sebagai contoh 2/7, 1/4, 2/3, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya pecahan campuran. Biasanya bentuknya seperti ini. Seperti contoh 5 1/3, 2 3/4, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal ini tandanya pada angka tersebut ada tanda koma. Nah, seperti contoh 0,2 atau 2,34 dan sebagainya. Yang terakhir ada yang namanya persen. Seperti 10%, 25%, 30%, dan seterusnya. Semoga Anda sekalian masih ingat tentang pelajaran kelas 4 ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa. Ada dua jenis, ada yang penyebutnya sama, kemudian ada yang penyebutnya berbeda. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan di mana penyebutnya itu sama. Tadi sudah kita bahas bahwa yang namanya penyebut itu adalah angka yang berada di bawah. Maka bisa kita lihat angka yang berada di bawah pada pecahan pertama itu angka 7. Pada pecahan kedua juga angka 7. Jadi penyebutnya ini sama. Nah, cara penyelesaiannya, karena pecahan berpenyebut sama, maka langsung dijumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Maksudnya, sudah kita ketahui bahwa yang namanya pembilang itu adalah angka yang berada di atas. Pada pecahan pertama, angka yang berada di atas itu angka 2. Kemudian pada pecahan kedua, angka yang berada di atas itu adalah angka 4. Maka nanti akan kita jumlahkan saja 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian penyebutnya mengikuti yaitu 7. Berarti 6/7. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Oke, 2 dan 4 kita jumlahkan. 2 ini didapatkan dari angka 2 di pecahan pertama, kemudian angka 4 ini akan kita letakkan pada bagian 4 yang berada pada pecahan kedua. Kemudian penyebutnya tinggal kita pindahkan saja. Hasil 2 ditambah 4 itu sama dengan 6, kemudian per 7. Maka hasil dari penjumlahan 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Ini untuk penjumlahan dengan penyebut yang sama. Tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, kemudian penyebutnya tinggal mengikuti. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan di mana penyebutnya ini berbeda. Sebagai contoh, 1/3 ditambah dengan 1/2. Ini untuk soal seperti ini,
Karena penjumlahan pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penyelesaian berikut ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita memiliki dua cara. Yang pertama dengan cara mengalihkan penyebutnya, dan yang kedua nanti dengan cara menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Untuk cara pertama, kita akan coba menggunakan dengan cara mengalihkan penyebutnya. Kita lihat sebagai contoh, 1/3 ditambah dengan 1/2, maka sama dengan, tadi kami katakan bahwa penyebutnya tadi 3 dengan 2 ini kita kalikan. Hasilnya 3 dikali 2. Untuk selanjutnya, langkah kedua, kita kali silang. Pembilang pada pecahan pertama, kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua. Hasilnya adalah 1 dikali 2. Maka ini adalah hasilnya. Kemudian pembilang pada pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pada pecahan pertama. Maka didapatlah hasil 1 dikali 3. Setelah melakukan hal ini, tinggal kita selesaikan hasil perkalian yang ada pada pecahan berikut ini. Nah, 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Kemudian 1 dikali 2 itu sama dengan 2. 1 dikali 3 hasilnya sama dengan 3. Maka kita dapat bentuk penjumlahan seperti ini dengan penyebut yang sudah sama. Tinggal kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, kemudian 6-nya mengikuti saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan 6 mengikuti. Jadi hasil 1/3 ditambah 1/2 itu sama dengan 5/6. Ini cara pertama dengan cara mengalihkan penyebut. Kita menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkan. Cara kedua, kita buat contoh soal yang berbeda. Contoh soal seandainya 4/15 ditambah 6/10. Maka cara penyelesaiannya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan KPK dari masing-masing penyebut. Untuk pecahan pertama, kita ketahui bahwa penyebutnya adalah 15. Kemudian untuk pecahan kedua, penyebutnya itu adalah 10. Maka kita cari KPK dari kedua angka ini, dari 15 dan 10. Faktor perkalian dari 15 adalah 3 dikali 5. Sedangkan faktor perkalian dari 10 adalah 2 kali 5. Ingat kembali pelajaran kelas 4 tentang KPK. Maka kita tuliskan angka-angka yang berbeda pada setiap faktor perkalian ini. Kita mulai dari yang terkecil. Mulai dari angka 2. Kita tuliskan dulu angka 2 ke sini. Kemudian setelah angka 2, angka 3. Nah, angka 5 ada 2. Tinggal kita pilih saja. Salah satunya kita letakkan ke sini. Kemudian tinggal kita kalikan masing-masing angka. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka kita dapat penyebut dari penjumlahan 4/15 ditambah 6/10. Nanti penyebutnya adalah 30. Nah, sekarang kita akan selesaikan penjumlahan pecahan yang berada di atas. 4/15 ditambah 6/10. Tadi sudah kita ketahui bahwa KPK-nya adalah 30. Maka langsung kita buat saja untuk pecahan pertama ini. Untuk pecahan pertama, kita langsung buat menjadi 30. Nah, 15 ke 30 itu adalah hasil kali antara 15 dengan angka 2.
Oleh karena itu, karena 15 ini dikali 2 supaya bisa menjadi 30, maka yang di atas juga harus kita kalikan 2. Kemudian, selanjutnya, untuk yang 10 juga sama. 10 untuk menjadi 30 dia harus dikalikan dengan angka 3. 10 kali 3 itu sama dengan 30. Maka sama seperti yang kita lakukan pada pecahan yang pertama, pada pecahan kedua ini, kita kalikan dengan 3. Karena 10 ini dikalikan 3 supaya menjadi 30, maka 6 juga harus kita kalikan 3. Maka didapatlah hasil 6 dikali 3 per 30. Setelah seperti ini, pembilangnya yang dikalikan kita selesaikan. 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Kemudian 30-nya mengikuti. Ya. Kemudian 6 dikali 3 itu sama dengan 18. Dan 30-nya juga mengikuti. Selanjutnya, tinggal karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya sudah bisa kita jumlahkan seperti biasa. 8 ditambah 18 hasilnya itu adalah 26, sedangkan 30 pembilangnya tidak perlu kita jumlahkan atau kita kalikan. Tinggal kita pindahkan saja salah satu menjadi 30. Jadi hasil dari 4 per 15 ditambah 6 per 10 itu sama dengan 26 per 30. Karena pecahan ini masih bisa kita sederhanakan, maka boleh untuk kita sederhanakan dengan cara kedua-duanya ini sama-sama bisa dibagi 2, maka kita akan bagi 2. 26 itu kita bagi 2, kemudian 30 ini kita bagi 2. Maka didapatlah 26 dibagi 2 itu 13, sedangkan 30 dibagi 2 itu sama dengan 15. Jadi hasil paling sederhana dari penjumlahan 4 per 15 ditambah 6 per 10 sama dengan 13 per 15. Mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Bagi Anda sekalian, kalau masih belum mengerti atau masih ada yang belum bisa dipahami, silahkan diulang-ulang kembali videonya. Bisa langsung juga tanyakan ke Ustadz jika memang dianggap masih ada hal yang tidak dimengerti dari penjelasan yang telah Ustadz sampaikan. Mungkin sekian dulu dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.